Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan saya Siti Mahmuda dari PBA 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPK mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah. Teman-teman, apa sih yang disebut dengan IPK itu atau indikator pencapaian kompetensi itu? Nah, IPK adalah penanda tercapainya kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan sikap. Di sini perubahan sikap itu ada dari perilaku, dari pengetahuan maupun keterampilan. Nah, itu berarti yang dinamakan dengan IPK adanya perubahan dari siswa baik dari perilaku, pengetahuan maupun keterampilannya. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi dari IPK. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama pedoman untuk mendesain pembelajaran, yang kedua pedoman pengembangan materi belajar, yang ketiga pedoman evaluasi belajar, dan yang keempat peningkatan materi belajar. Nah, itu adalah fungsi dari IPK. Ada 4 ya teman-teman, jangan lupa. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah. Apa sih langkah-langkah merumuskan IPK itu bagaimana? Nah, di sini ada 2 langkah ya, teman-teman. Yang pertama itu menganalisis dari tingkat kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada pertama harus memahami KKO dalam taksonomi Bloom. Yang kedua menetapkan KD yang akan diuraikan atau yang akan dijadikan IPK tersebut. Yang ketiga, menentukan kata KKO yang sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, yang kedua yaitu menganalisis indikator tingkat UKRK pada kompetensi KD. Nah, UKRK itu apa? UKRK itu adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, di sini ada 2 yaitu UKRK dijadikan kriteria dalam memilah dan memilih ketepatan indikator IPK. Nah, yang kedua ada kategori indikator. Ada indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Nah, itu langkah-langkah dari perumusan IPK. Pertama, menganalisis dari kompetensi dasarnya sendiri. Yang kedua, dari UKRK-nya pada kompetensi dasar. Nah, selanjutnya mari kita uraikan IPK dari kelas 10 tadi ya, pas bab 2, teman-teman. Ada KD 3.3, 3.4, 4.3, dan 4.4. Nah, di sini akan diuraikan sedikit mengenai IPK dari KD tersebut, teman-teman. Yang pertama kita uraikan KD 3.3 sama 4.3. Nah, untuk 3.3 contoh penguraian IPK-nya seperti ini ya, teman-teman. Pertama, menelaah fungsi sosial, teks deskriptif yang berkaitan dengan tema yaitu al-usrah wal bait. Yang kedua, menguraikan mufradat mengenai keluarga dan rumah. Yang ketiga, menganalisis struktur teks deskriptif yang tersedia. Yang keempat, melengkapi kalimat dengan baik dan benar mengenai tema tersebut, yaitu tema al-usrah wal bait. Nah, untuk 4.3 yaitu mempraktekkan tindak tutur dengan percakapan mengenai al-bait. Yang kedua, mencontohkan teks deskriptif mengenai al-bait. Yang ketiga, mempresentasikan percakapan menggunakan gambar yang tersedia. Yang keempat, mengimplementasikan atau memperagakan bunyi, kosakata, dan ungkapan mengenai keluarga dan rumah. Nah, itu untuk contoh uraian IPK
dalam 3.3 dan 4.3. Selanjutnya, contoh IPK atau uraian IPK dari 3.4 dan 4.4. Nah, untuk 3.4-nya sendiri yaitu yang pertama melengkapi kalimat dengan domir yang ada yaitu domir mutasil dan munfasil. Yang kedua mengubah bentuk kata kerja atau kata fiil dengan domir munfasil dan mutasil. Yang ketiga mengaplikasikan domir yang ada dengan tema yaitu al-usra wal bait. Yang keempat, mengimplementasikan kalimat sesuai domir. Nah, untuk selanjutnya, untuk 4.4, yang pertama yaitu membuat teks deskriptif tentang al-bait. Yang kedua yaitu menuliskan teks qiraah mengenai tema tersebut, tema keluarga dan rumah, yang dengan harakat yang benar. Yang ketiga, membuat paragraf sesuai jawaban yang ada. Yang ketiga, yang keempat teman-teman, mengklasifikasikan kata yang menggunakan domir munfasil dan domir mutasil. Jadi diklasifikasikan. Nah, itu adalah contoh dari IPK ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.